Kita semua tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, agar mereka mengabdi kepada. Kita diperintahkan untuk beramal. Dan ternyata kalau kita lihat di antara semua amal raga kita, lisan adalah yang paling banyak beramal. Dalam sholat, engkau bisa bedakan atau engkau bisa bandingkan berapa gerakan lisan dan berapa gerakan tangan. Berapa perbandingan antara gerakan lisan dengan gerakan kaki. Di setiap gerakan itu lisan kita ikut bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum yang kita baca dalam posisi kita ruku. Yang kita baca dalam posisi i'tidal. Yang kita baca lagi tatkala kita hendak sujud. Yang kita baca dengan lisan kita tatkala kita sujud. Tatkala kita duduk. Bahkan kalau kita lihat sholat itu dimulai dengan ucapan. Diakhiri dengan ucapan. Lisan. Dimulai dengan Allahu Akbar. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang peran lisan ini. Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila datang waktu pagi, maka seluruh raga manusia ini dia mewanti-wanti lisannya. Jadi tangan, kulit pun, kepala pun, mata pun seakan berkata kepada lisan ini, Ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Fa innama nahnu bika. Semua raga ini ikut engkau. Ikut engkau lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami ikut istiqamah. Tapi kalau engkau menyimpang, wajajna, kita pun akan turut menyimpang. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz bertanya tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Lalu di akhir beliau mengatakan, afala adulluka ala milaki dzalika kullihi. Kau mau nggak aku kasih tahu semua urusan yang intinya ada dalam satu perkara? Kata nah. Lalu Nabi SAW mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lidahnya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan lisan. Jaga lisan. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diberi hukuman, diazab gara-gara lisan kita? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, takilatka ummuka ya Mu'adz. Suatu ucapan yang mengandung teguran keras kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Wah, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Karena apa? Karena lisan mereka. Maka kalau kita bicara, kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara. Jadi sebenarnya diam itu kita nggak belajar. Tapi bawaan kita. Bukankah kita keluar dari perut ibunda kita nggak bisa berbicara. Lalu kita diajarin berbicara. Diajarin ngomong, umma, abah. Diajarin ngomong, minta susu.
mau minum air ya, mau pipis, diajarin kita ngomong. Ketika kita udah pinter ngomong, kita lupa untuk diam. Abu Zayyal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam samt kama tata'allamul kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar berbicara. Fa in yakunil kalam yahdik, fa inna samta yaqik. Kalau ucapan itu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu, sesungguhnya diam itu menjagamu. Walaka fis samti khoslatan. Ada dua keistimewaan dalam berdiam. Ta'khud bihi ilma man huwa a'lam minka. Dengan engkau diam, engkau dapat ilmu dari orang yang lebih alim dari dirimu. Jadi kita dengan dia mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang menjelaskan. Kayak sekarang nih jamaah pada diam, pada nggak boleh ngobrol sendiri, dengerin ustadz ceramah. Selesai itu dapat apa? Dapat ilmu. Wa tadfa' bi anka man huwa ajdal minka. Dengan engkau diam, engkau dapat menolak keburukan orang yang pintar ngomong, yang hendak mendebat dirimu. Karena engkau diam, ya dia nggak bisa berdebat. Karena engkau diam. Maka kita perlu kembali mengulangi masa lalu kita tatkala kita nggak bisa berbicara. Tapi dulu kita nggak berbicara karena memang karena nggak bisa bicara. Belum bisa berbicara. Sekarang kita udah pintar ngomong. Maka kita perlu belajar menahan diri yang ingin ngomong. Karena manusia itu memang suka bicara. Tapi dia lupa bahwa semua yang keluar dari lisannya itu dicatat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Qaf ayat 18? Sam'ani dalam tafsir yang mengatakan, Qala al-Hasan, yani Hasan al-Basri, yaktubul malakani kulla syai'. Malaikat itu mencatat semua, segala sesuatu. Hatta qawlahu li jariyatihi isqinil ma. Sampai dia mengatakan kepada budaknya, ambilkan air buat aku, kasih aku air, ambilkan sandalku, berikan kepadaku pakaianku. Semuanya ditulis. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan, yuktab kullu syai' hatta safirahu bisyurbil ma. Sampai suara dia minum air, itu pun ditulis. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa inna alaikum lahafidh. Ada bersama kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasin kalian. Jagain kalian. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Kalau sekarang banyak orang tidak lagi berucap dengan lisannya, tapi dengan tulisannya, maka dia lebih mempersaksikan untuk dirinya apa yang dia perbuat. Ini loh tulisanmu. Mungkin kalau aku nggak ngomong itu, ini siapa yang nulis? Engkau yang menulis. Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri.